Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, yang kami hormati para wakil dekan, para kajur dan sekjur, kaprodi dan sekprodi S2 KPI, kabak TU dan para kasubag di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, kalab dan seklab, ketua IKASDA dan segenap dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tamu undangan, serta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan sehingga kita dapat menghadiri acara pelepasan wisudawan sarjana S1 ke-78 dan magister S2 ke-19 periode Agustus 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pelepasan calon wisudawan, wisuda sarjana ke-78 dan magister ke-19 periode Agustus 2020, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang pada Rabu 5 Agustus 2020 dengan membaca basmalah bersama. Acara selanjutnya, laporan pelaksanaan pelepasan wisuda Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Mudhofi MAG. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo, yang terhormat para wakil dekan, para ketua jurusan dan ketua prodi, para sekretaris jurusan dan sekretaris prodi, para kabak dan kasubag, segenap dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo, baik yang saat ini turut membersamai kita di studio Zoom saat ini, maupun Bapak Ibu yang setia membersamai kita berada di rumah masing-masing. Yang berbahagia dan yang kami banggakan, para calon wisudawan sarjana S1 angkatan ke-78 dan magister S2 angkatan ke-19 periode Agustus 2020, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Yang kami muliakan para wali calon wisudawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo yang saat ini turut mendampingi putra-putrinya secara virtual di rumah masing-masing. Dalam rangka pelepasan calon wisudawan sarjana S1 ke-78 dan magister S2 ke-19 periode Agustus 2020, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo perkenankan pada hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2020 kami melaporkan kepada Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo sebagai berikut. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang sampai dengan pelaksanaan wisuda sarjana S1 ke-78 dan magister S2 ke-19 yang insya Allah akan dilaksanakan besok pada hari Kamis 6 Agustus 2020
telah meluluskan sebanyak 4.491 mahasiswa. Pada pelaksanaan wisuda periode Agustus 2020 ini, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo telah meluluskan calon wisudawan sebanyak 263 orang, 102 orang laki-laki dan 161 orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut. Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam sebanyak 81 orang sarjana, terdiri dari 24 orang laki-laki dan 57 orang perempuan. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam sebanyak 78 orang, terdiri dari 33 orang laki-laki dan 45 orang perempuan. Jurusan Manajemen Dakwah sebanyak 70 orang sarjana, terdiri dari 31 orang laki-laki dan 39 orang perempuan. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam sebanyak 27 orang sarjana, terdiri dari 13 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Program studi S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam sebanyak 7 orang magister, terdiri dari 1 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Berdasarkan rincian di atas, maka bisa kita lihat bersama bahwa komposisi calon wisudawan periode Agustus 2020 ini untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang didominasi perempuan dengan persentase 38,78% laki-laki dan 61,22% perempuan. Hidup perempuan. Berdasarkan lama studi mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana S1 dan program magister S2 cukup variatif. Untuk program sarjana S1 sebanyak 122 orang. 122 orang dari 263 atau 47,66% lulus tepat waktu. Yakni lulus kurang dari 4,5 tahun atau 4,5 tahun. Masuk kategori lulus tepat waktu. Sebanyak 74 orang atau 28,91% lulus dalam waktu kurang dari 5,5 tahun atau 5,5 tahun. Sebanyak 29 orang, yakni 11,33% lulus dalam waktu kurang dari 6,5 tahun. Dan sebanyak 31 orang atau 12,11% lulus dalam waktu lebih dari 6,5 tahun. Mungkin juga ada yang 14 semester atau 7 tahun. Dan orangnya juga ada di sini. Tuh, kelihatan di Zoom. Untuk program magister S2, sebanyak 5 orang atau 71,43% lulus tepat waktu, yakni kurang dari 2,5 tahun. Dan sebanyak 2 orang, yakni 28,57% lulus dalam waktu kurang dari 3,5 tahun. Prestasi akademik yang dicapai oleh calon wisudawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi periode Agustus 2020 adalah sebagai berikut. Untuk program sarjana S1, IPK tertinggi adalah 3,94, nyaris sempurna 4 ini. Ini tertinggi. IPK terendah 3,07. Orangnya juga ada di sini. Kemudian IPK rata-rata, alhamdulillah, dari 263 calon sarjana di Fakultas Dakwah, IPK rata-rata 3,54
cum laude rata-rata. Untuk program Magister S2, IPK tertinggi 3,79, IPK terendah 3,65, dan IPK rata-rata 3,69. Adapun predikat kelulusan para calon wisudawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi periode Agustus 2020 adalah sebagai berikut. Untuk program Sarjana S1 sebanyak 105 orang atau 41,02% mendapatkan predikat cum laude, lulus dengan pujian. Kalau mau tepuk tangan, saudaraku, aku tepuk tangan saja. Ya. Dan 151 orang atau 58,98% mendapatkan predikat sangat memuaskan. Artinya untuk S1 periode wisuda 2 Agustus 2020, predikat terendah adalah sangat memuaskan. Untuk program Magister S2 sebanyak 7 orang, 100% mendapatkan predikat sangat memuaskan. Dari 263 calon wisudawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi periode Agustus 2020 di atas, telah dipilih calon wisudawan terbaik dari masing-masing jurusan atau prodi, baik program Sarjana S1 maupun program Magister S2, dengan kriteria penilaian berdasarkan standar tri etika kampus yang meliputi ilmiah, diniyah, dan ukhuwah. Standar ilmiah meliputi indeks prestasi kumulatif atau IPK, ketepatan waktu kelulusan, kualitas skripsi atau tesis, dan publikasi ilmiah. Untuk standar diniyah meliputi nilai hifdzul Quran dan integritas moral. Untuk standar ukhuwah meliputi keaktifan dalam organisasi dan interaksi sosial dengan sesama mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan. Adapun calon wisudawan terbaik dari masing-masing jurusan atau prodi adalah sebagai berikut. Jurusan BPI, judul skripsi, konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab Uqudul Lijain dan relevansinya terhadap konseling keluarga berbasis gender dengan IPK 3,93, tempat tanggal lahir Brebes 29 Mei 1998, NIM 160101629, atas nama Saudari Nailu Rohmatika. Silakan berdiri. Jurusan KPI, ya duduk kembali. Nanti ada saatnya untuk berdiri kembali. Untuk jurusan KPI, judul skripsi, pengembangan media dakwah melalui serial animasi untuk anak-anak dengan raihan IPK 3,78, lahir di Demak 12 Desember 1995, NIM 15010260045, atas nama Saudari Sifa Unikmah. Tidak hadir. Saudara Sifa Unikmah. Oh ya, monggo Mas Nikmah, ya duduk lagi. Saudara. Ya, dia punya saudari di rumah. Untuk jurusan MD dengan judul skripsi, manajemen dakwah Pondok Pesantren Raudhatul Jinan, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, dengan meraih IPK 3,83, lahir di Banyumas 13 Oktober 1997, NIM 16010360038, atas nama Saudari Naili Hidayati. Mana orangnya? Silakan berdiri. Jurusan PMI dengan judul skripsi, Dakwah bil Hikmah Sunan Kalijaga,
dalam perspektif pengembangan masyarakat Islam. Meraih IPK 3,94. Lahir di Tegal 11 Juli 1997, NIM 16010466036 atas nama Saudara Nawas Ainun Najib. Silakan berdiri. Untuk prodi S2 KPI dengan judul tesis Dakwah Struktural Abdurrahman Wahid periode 1999-2001 dengan meraih IPK 3,79, lahir di Batang 11 Juli 1993, NIM 15000480014 atas nama Saudari Nur Fatimah. Silakan berdiri. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Dekan agar berkenan melepas para calon wisudawan periode Agustus 2020 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Dengan iringan doa, semoga putra-putri kita dapat mendarma baktikan ilmunya untuk kepentingan agama, nusa, dan bangsa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan naskah pelepasan calon wisudawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Bagi wisudawan dimohon mempersiapkan diri. Nailu Rohmatika, NIM 16010160029, tempat tanggal lahir Brebes 29 Mei 1998, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, IPK 3,93 dengan judul skripsi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Ukhutul Jen dan relevansinya terhadap konseling keluarga berbasis gender. Sifaun Nikmah, NIM 15010260045, tempat tanggal lahir Demak 12 Desember 1995, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, IPK 3,78 dengan judul Pengembangan Media Dakwah melalui serial animasi untuk anak-anak. Naili Hidayati, NIM 16010360038, tempat tanggal lahir Banyumas, 13 Oktober 1997, jurusan Manajemen Dakwah, IPK 3,83, dengan judul Manajemen Dakwah Pondok Pesantren Raudhatul Jinan, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Nawas Ainun Najib, NIM 16010460036, tempat tanggal lahir Tegal, 11 Juni 1997, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, IPK 3,94 dengan judul Dakwah Bil Hikmah Sunan Kalijaga dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam. Nur Fatimah, NIM 15000480014, tempat tanggal lahir Batang, 11 Juni 1993, Prodi S2 KPI, IPK 3,79 dengan judul tesis Dakwah Struktural Abdurrahman Wahid periode 1999 sampai 2001. Kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dipersilakan membacakan naskah pelepasan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu 5 Agustus 2020
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, melepas para calon wisudawan, sarjana dan magister pada wisuda periode Agustus tahun 2020. Kami percaya bahwa saudara mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu yang telah saudara miliki dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab demi menjaga nama baik alma mater dan kejayaan bangsa, negara, dan agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk kepada kita. Amin. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dipersilakan kembali ke tempat. Acara selanjutnya pengalungan selempang dan pemberian vandel kepada wisudawan terbaik oleh masing-masing ketua jurusan. Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, kepada yang terhormat Ibu Dr. Emma Hidayanti MSI, dipersilakan. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Alfandi MAG, dipersilakan. Jurusan Manajemen Dakwah, kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Siti Prihatining Tias MSI, dipersilakan. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, kepada yang terhormat Bapak Sulistyo MSI, dipersilakan. Program S2 KPI, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dr. Haji, mohon maaf, Program S2 KPI, kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Yuyun Alfandi LCMA, dipersilakan.
Bapak Ibu Ketua Jurusan dimohon kembali ke tempat. Acara selanjutnya pemberian piagam penghargaan untuk wisudawan terbaik. Wisudawan terbaik tingkat fakultas diberikan oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ilyas Supena MAG. Dipersilakan. Maju satu langkah Mas. Yang terbaik. Ke sana. Jurusan BPI dan KPI oleh Wakil Dekan 1 kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Mudofi MAG. Dipersilakan. Yang KPI Bapak, jurusan KPI juga, nggih. Iya. Jurusan Manajemen Dakwah oleh Wakil Dekan 2 kepada yang terhormat Bapak Dr. Safrodin MAG. Dipersilakan. Program S2 KPI oleh Wakil Dekan 3 kepada yang terhormat Bapak Dr. Ali Murtado MPD. Dipersilakan. Dilanjutkan pemberian selamat oleh dekanat dan jurusan. Acara selanjutnya, wisudawan wisudawati dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan nama-nama wisudawan oleh Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam kepada yang terhormat
Ibu Hajah Widayat Mintarsih MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan Wisudawati jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, periode 78 tanggal 6 Agustus 2020. Maulidatul Maghfirah, Demak 19 Juni 1998, IPK 3,53. Vida Armeta, Pati 20 Desember 1997, IPK 3,47. Nova Subhanul Mufid, Pati 14 November 1996, IPK 3,55. Abdul Jalal, Jepara 6 Juni 1992, IPK 3,5. Maulida Pangestu, Purworejo 18 Juli 1996, IPK 3,58. Azizatun Nisa, Tegal 23 November 1997, IPK 3,45. Rina Ilmal Anjani, Tegal 13 September 1996, IPK 3,47. Muhammad Mas'ud, Kendal 25 November 1996, IPK 3,37. Mofaiz Haikal Maulana, Pati 6 Februari 1997, IPK 3,5. Nila Nauzulul Hikmah, Kendal 16 Januari 1998, IPK 3,56. Zahara Mutiara Rahma, Kendal 17 Januari 1998, IPK 3,67. Anisatul Mukaromah, Temanggung 8 Januari 1996, IPK 338. Afifuddin, Kerobokan 9 April 1997, IPK 3,72. Royanti, Brebes 19 Oktober 1996, IPK 3,49. Ainul Mardiah, Rembang 22 Januari 1997, IPK 3,59. Anif Heriah, Kendal 21 September 1996, IPK 3,71. Umi Nur Iswatin, Semarang 28 Juni 1995, IPK 3,55. Jauharatul Maknunah Rizki, Kerobokan 25 Februari 1997, IPK 3,56. Siti Amaliana, Brebes 24 Juli 1997, IPK 3,53. Azmia Hafidatul Labibah, Brebes 10 September 1997, IPK 3,69. Latifatul Maula, Rembang 25 November 1996, IPK 3,48. Muhammad Fikri Abdillah, Tangerang 11 Maret 1997, IPK 3,64. Desiana Rosa Pramita, Demak 2 Desember 1996, IPK 3,42. Afni Sofyaranti, 12 Desember 1993, IPK 3,73. Alfiana Safitri, Pati, 6 Maret 1996, IPK 3,31. Eka Andriani, Demak, 21 November 1996, IPK 3,6. Nia Amalina, Jepara, 28 Agustus 1996, IPK 3,38. Pema Rahayu, Pati, 16 Oktober 1996, IPK 3,46. Irfan Izan Asdiko, Tegal, 5 Desember 1995, IPK 3,33. Yayan Mahfuzin, Brebes, 18 Oktober 1995, IPK 3,55. Setia Pambudi, Semarang, 12 Juni 1996, IPK 3,29. Ulil Albab Ar-Rahmat, Lampung Timur, 29 September 1997, IPK 3,61. Chandra Nailul Rosidah, Pati, 20 April 1998, IPK 3,44. Munawar Komarudin Rosidi, Kerobokan, 12 Agustus 1995, IPK 3,36. Siti Ulfa Umi Masruroh, Tegal, 5 Desember 1996, IPK 3,55.
Marzuki Rahmat, Tegal, 6 April 1995, IPK 3,57. Nivora Mika Freelandi, Semarang, 3 April 1996, IPK 3,48. Dian Realita, Kerobokan, 25 Januari 1997, IPK 3,44. Anikmatul Fakiroh, Kendal, 22 Agustus 1997, IPK 3,71. Vicky Hawin Falahi, Pemalang, 14 Januari 1998, IPK 3,58. Ahmad Wildan Nafi, Brebes 1 November 1997, IPK 3,27. Muhammad Taufikril Lahadi, Sukma, Demak, 18 November 1997, IPK 3,81. Laili Restiani, Pekalongan, 15 Juli 1997, IPK 3,83. Firda Safira, Semarang, 10 Juni 1998, IPK 3,59. Raisa Ari Susanti, Tegal, 12 September 1996, IPK 3,56. Nur Ainatul Khairia, Kendal, 12 September 1996, IPK 3,85. Muhammad Zidni Ilma, Kudus, 9 Juli 1996, IPK 3,44. Lanti Nurul Hidayah, Tegal, 12 Oktober 1996, IPK 3,62. Fahriza Saiful Rizki, Pemalang, 2 Juli 1997, IPK 3,52. Fitrian Novitasari, Blora, 19 Januari 1999, IPK 3,68. Muhammad Nur, Pati, 5 Oktober 1997, IPK 3,43. Vina Rifkiati Husna, Pati, 7 Juli 1996, IPK 3,79. Zumratun Nasihah, Kendal, 20 November 1996, IPK 3,49. Vina Rizky Zalfa, Batang, 25 Februari 1996, IPK 3,57. Leni Astuti, Pemalang, 13 Agustus 1996, IPK 3,73. Halimatus Sa'diyah, Kudus, 7 Januari 1999, IPK 3,66. Sela Norvita Safitri, Pati, 20 Februari 1996, IPK 3,41. Ifma Lailatul Hikmah Permatasari, Kudus, 17 Juli 1997, IPK 3,77. Riana Febrianti, Pati, 8 Februari 1996, dengan IPK 3,45. Mahdi Musyafari, Pekalongan, 29 Oktober 1996, dengan IPK 3,55. Zafiatul Laili, Pemalang, 9 Juni 1998, IPK 3,75. Dea Rifanti Cahyani, Kerobokan, 27 Oktober 1997, IPK 3,67. Rate Ulfa, Penyeberangan, 7 Juli 1997, IPK 3,54. Siti Mutazihul Hasanah, Tanjung Jaya, 3 Januari 1995, IPK 3,49. Linda Widiana, Jepara, 27 Februari 1996, IPK 3,67. Uma Ulfia Rahmah, Demak, 20 Juni 1998, IPK 3,67. Muhammad Santoso, Demak, 8 Juli 1995, IPK 3,41. Nur Indah Yuliana, Tegal, 14 Juli 1997, IPK 3,47. Siti Nurfaiza, Rembang, 16 September 1996, IPK 3,53. Hibatul Wafiroh, Demak, 18 Agustus 1995, IPK 3,29. Afita Fitriana, Pati, 11 Maret 1997, IPK 3,61. Eva Yuni Astika, Demak, 18 Oktober 1995, IPK 3,32. Fitriani, Kerobokan, 22 Februari 1996, IPK 3,43. Tika Harimularas, Tangerang, 20 Maret 1997, IPK 3,46. Lukman Nur Hakim,
Sukowono 27 Juli 1998 IPK 3,61. Ikromah Kebumen 30 September 1994 IPK 3,53. M. Hadik Maulana Pekalongan 4 September 1994 IPK 3,45. Ridha Ardantia Fauzi Magelang 19 Februari 1991 IPK 3,51. Irfan Fahmi Syarifuddin Blora 13 Mei 1995 dengan IPK 3,19. Khairul Soleh Bangunsari 26 Juni 1998 dengan IPK 3,76. Demikian calon wisudawan wisudawati jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kepada yang terhormat Ibu Nilnan Nikmah MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan wisudawati jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, periode 78 tanggal 6 Agustus 2020. Iqbal Taufik Rizki, Grobogan 30 Desember 1995, IPK 3,43. Muhammad Syarif Hidayat, Kendal 4 Juli 1997, IPK 352. Edi Hermawan, Kendal 29 Juni 1992, IPK 3,42. Lutfia Khairun Nisa, Pati 14 Januari 1997, IPK 3,63. Lilah Hakimah, Semarang 31 Juli 1997, IPK 3,58. Muhammad Subhi, Tegal 14 Februari 1995, IPK 3,3. Isniati Idalillah, Tegal 30 Agustus 1996, IPK 3,39. Yuliani Hidayah, Kendal 16 September 1996, IPK 3,46. Muhammad Dafi Yusuf, Jepara 8 Mei 1994, IPK 3,28. Hakim Novi Marhadika, Pati 29 November 1996, IPK 3,36. Leni Andrianingsih, Pekalongan 24 April 1997, IPK 3,65. Muhammad Taufik, Kendal 13 September 1996, IPK 3,5. Heni Nugroho, Batang 5 November 1996, IPK 3,6. Gunawan Al-Ma'ruf, Demak 29 Desember 1994, IPK 3,4. Dian Prakoso, Semarang 28 Mei 1997, IPK 3,61. Miftahul Ulum, Jepara 15 April 1997, IPK 3,61. Dwi Irawan, Batang 18 Mei 1994, IPK 3,53. Muhammad Ali Arido, Demak 10 September 1997, IPK 3,57. Lukman Nurhuda, Semarang 21 Februari 1993, IPK 3,19. Ahmad Rifki Azizi, Semarang 25 Juli 1996, IPK 3,72. Sukna Katulistiwa, Kendal 3 September 1997, IPK 3,57. Enggar Ervanto Mertias, Semarang 20 Maret 1996, IPK 3,71. Widya Giat Novia, Pemalang 26 November 1995, IPK 3,39. Sela Fitri Nurdini, Semarang 25 November 1995, IPK 3,41. Ahmad Ali Zainul Sofan Sofi'i, Tuban 4 Januari 1995, IPK 3,26. Apriliani Abdul Wahid, Tangerang 3 April 1997, IPK 3,58.
Ali Mahfud Boyolali 15 Februari 1995 IPK 3,37. Ratna Aryani Putri Kudus 15 April 1997 IPK 3,58. Lutfi Maulana Firdaus Demak 25 September 1995 IPK 3,58. Ilma Nurtiasa Demak 9 Juli 1996 IPK 3,58. Nur Hasanah Demak 10 Maret 1997 IPK 3,53. Nadia Lailatul Hidayati Pemalang 25 Januari 1997 IPK 3,56. Aldini Noviana Putri Jepara 20 November 1997 IPK 3,64. Nur Rahmah Nailin Najah Jepara 22 Februari 1997 IPK 3,66. Afrida Nur Laila Kudus 26 Maret 1998 IPK 3,62. Ahsin Fikri Demak 12 Desember 1994 IPK 3,26. Suci Wulansari Demak 30 Januari 1997 IPK 3,52. Tia Agustina Pemalang 17 Agustus 1998 IPK 3,59. Umi Farhanah Brebes 13 Februari 1998 IPK 3,63. Fatria Cahyaningrum Grobogan 24 Mei 1998 IPK 3,54. Ayu Sundari Bekasi 15 November 1997 IPK 3,64. Naila Fitri Arafah Demak 27 Maret 1999 IPK 3,67. Ulya Anissa Unaseha Semarang 24 Agustus 1998 IPK 3,7. Misfihatul Murdayanti Pati 15 Januari 1999 3,61. Hana Nikmatul Izzah Wonogiri 29 April 1998 IPK 3,64. Wiji Indahwati Kebumen 21 Juni 1998 IPK 3,61. Gus Lukman Afifi Demak 30 Januari 1996 IPK 3,15. Rizky Hairunisa Kendal 19 Februari 1997 IPK 3,56. Rodinal Muhtar Harun Ros Rembang 17 Juli 1995 IPK 3,25. Ferry Nur Cahyono Jombang 12 Desember 1995 IPK 3,42. Dwi Jatmiko Grobogan 20 Oktober 1995 IPK 3,29. Rifaatul Mahmudah Grobogan 10 September 1997 IPK 3,61. Safira Dian Permata Boyolali 10 Desember 1997 IPK 3,65. Hanif Mustafa Abdul Aziz Wonogiri 9 November 1996 IPK 3,78. Dwi Novianti Demak 23 November 1994 IPK 3,47. Siti Kurnia Amirah Pati 3 Desember 1997 IPK 3,63. Rahmawati Nurul Triana Purbalingga 22 Oktober 1998 IPK 3,66. Husnul Khotimah Kebumen 2 Januari 1997 IPK 3,49. Muayyimatul Jannah Wonosobo 28 Agustus 1998 IPK 3,61. Iva Lailatul Badriyah Pati 25 Februari 1997 IPK 3,5. Liana Aidatul Fitrah Cilacap 7 Juli 1997 IPK 3,68. Nur Hasim Maulidah Indramayu 7 Desember 1997 IPK 3,62.
Muhammad Romzalhana Kudus 1 Januari 1997 IPK 3,11. Muhammad Muhamtasir Kediri 15 Januari 1995 IPK 3,47. Ristian Janurpe Grobogan 23 Maret 1995 IPK 3,33. Ahmad Fawaid Ainun Naim Demak 26 Maret 1998 IPK 3,53. Muhammad Sulhan Sauhi Pemalang 25 April 1995 IPK 3,27. Deva Umil Lutfia Wai Kandis 17 Maret 1998 IPK 3,51. Wahidatul Fitriyah Demak 28 Februari 1997 IPK 3,61. Muhammad Kamil Syarif Kabupaten Tegal 24 Februari 1998 IPK 3,33. Muhammad Abdul Nasir Kendal 19 September 1993 IPK 3,56. Mahasin Rafid Bogor 23 April 1996 IPK 3,7. Selamat dan sukses wisudawan wisudawati jurusan MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kepada yang terhormat Bapak Dr. Hatta Abdul Malik MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan wisudawati jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang periode 78. Miftahul Hanif Semarang 21 Oktober 1995 IPK 3,5. Ahmad Muzani Kabupaten Rembang 28 Januari 1996 IPK 3,58. Abdullah Ashik Demak 23 Agustus 1996 IPK 3,4. Ahmad Ali As'adi Tuban 13 April 1997 IPK 3,43. Kuswatun Hasanah Batang 15 Oktober 1996 IPK 3,44. Muhammad Salim Haqqi Afandi Kabupaten Grobogan 27 Februari 1990 IPK 3,68. Siti Alfi Nur Alimah Kabupaten Blora 28 April 1997 IPK 3,56. Nailin Sita Fauziah Kabupaten Demak 12 Juli 1995 IPK 3,52. Nur Khalis Majid Bukit Makarti 8 Desember 1998 IPK 3,66. Yesi Anggraini Novalita Devi Kabupaten Kendal 21 Oktober 1996 IPK 3,66. Muhammad Singgang Saputra Demak 12 November 1996 IPK 3,63. I'marus Soleh Demak 5 Juni 1997 3,78. Nur Aisyah Kabupaten Demak 16 Maret 1997 IPK 3,45. Hikmatul Qoidah Kedal 3 Mei 1994 IPK 3,51. Henny Listiani Kabupaten Jepara 14 April 1998 IPK 3,64. Imrona Batang 12 Januari 1998 IPK 3,32. Ainur Rika Nadifa
Kabupaten Kendal 5 Februari 1996, IPK 3,68. Nur Saadatul Muna, Semarang 5 September 1997, IPK 3,53. Anisatul Azizah, Brebes 18 November 1994, IPK 3,49. Rofiatul Azizah, Semarang 30 Desember 1995, IPK 3,54. Muhammad Mizan, Jepara 10 Juli 1997, IPK 3,59. Rizal Muharrar, Demak 11 Agustus 1995, IPK 3,41. Sukma Sulistia Aji, Kabupaten Bantul, Yogyakarta 3 Agustus 1995, IPK 3,69. Siti Rondiah, Kabupaten Kendal 28 Juni 1996, IPK 3,83. Jadi Supriyo, Boyolali 10 Juli 1997, IPK 3,63. Amelia Noviana Aryani, Kendal 26 November 1994, IPK 3,32. Demikian wisudawan wisudawati jurusan PMI, jurusan pengembangan masyarakat Islam. Semoga bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, program S2 KPI. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Agus Riyadi MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudawati program studi S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, periode 78, tanggal 6 Agustus 2020. Indah Wigati, Pemalang 11 Juni 1995, IPK 3,68. Fatimah Nadia Qurratu A'yun, Semarang 29 Juni 1995, IPK 3,67. Nurina Widya Sukma, Salatiga 24 September 1991, 3,6. Siti Nurfitriana, Pati 8 Maret 1994, 3,67. Imam Munawar, Banyumas 26 Juni 1992, IPK 3,71. Priska Nursa Putri, 4 April 1995, IPK 3,65. Demikian wisudawan wisudawati program studi S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan yang pertama dari wisudawan terbaik program sarjana. Kepada Nawas Ainun Najib, wisudawan terbaik dari jurusan pengembangan masyarakat Islam, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang terhormat para rektor dan wakil rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, yang terhormat dekan dan para wakil dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, yang terhormat guru besar dan para dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, yang terhormat para Sivitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, yang terhormat Ketua Senat UIN Wali Songo Semarang, yang kami muliakan dan kami banggakan ayahanda, ibunda, serta wali wisudawan yang berbahagia. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia dan berharga ini kami telah diwisuda secara resmi oleh Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, meskipun dilaksanakan secara online yang sudah bertahun-tahun kami menantikan memakai toga, wisuda, foto bersama keluarga, akhirnya membuat kami kecewa. Tetapi itu semua insya Allah tidak mengurangi rasa kebahagiaan dan rasa kegembiraan bagi kami. Kemudian daripada itu kami bangga telah menjadi alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kebanggaan itu terwujud di sepanjang perjalanan hidup kami yang telah mendidik kami dan mengasah kemampuan intelektual kami, moral maupun spiritual kami sampai saat ini. Alhamdulillah. Dan tentunya menjadi alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah sebuah kebanggaan. Bahkan hebatnya alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini sampai ketika ada orang yang meninggal pun nanti alumni Fakultas Dakwah ini menjadi terdepan dalam artian terdepan di tengah-tengah masyarakat nanti. Amin, insya Allah. Kepada Ketua Rektor, Ketua Dekan dan para Wakil Dekan, seluruh Sivitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang saya hormati, saya mewakili wisudawan dan wisudawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dari hati yang paling dalam atas segala bimbingannya, atas segala didikannya. Semoga ilmu pengetahuan yang kami miliki selama kami menimba di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini menjadi bermanfaat bagi kami sendiri, bagi masyarakat kami, sekitar kami, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya Allah. Kemudian kepada ayahanda dan ibunda serta wali wisudawan yang berbahagia, kebanggaan ini tentunya kami persembahkan kepada ayah dan ibu serta keluarga tercinta yang telah mendukung selama perjalanan hidup kami. Semoga berkat doa dan ridhonya kami bisa menjadi orang yang selalu mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Amin ya Allahumma amin. Di samping itu kami mengucapkan permohonan maaf yang sangat sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati atas segala kesalahan kami, kekurangan maupun kehilafan kami selama menjadi warga Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Wali Songo Semarang. Tidak pula dari itu, saya secara pribadi khususnya yang mewakili para wisudawan meminta doa dan restu kepada para sivitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Semoga kami ini nanti mampu mengamalkan ilmu pengetahuan yang kami miliki. Dan kami dengan doa dan restunya semoga kami bisa meraih mimpi-mimpi kami dan bisa mencapai ridho ilahi. Amin ya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari wisudawan terbaik Prodi S2 KPI kepada Nur Fatimah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat, rahmat dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini dalam situasi pandemik seperti ini, kita semua masih diberi kesehatan sehingga masih bisa bermuajah di sini maupun di dunia virtual dalam rangka pelepasan calon wisudawan wisudawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Syukur alhamdulillah. Dan kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati Dekan Fakultas Dakwah, yang kami hormati segenap wakil Dekan Fakultas Dakwah UIN Wali Songo Semarang, yang kami hormati pula Ibu Kaprodi dan juga Bapak Sekprodi S2 KPI UIN Wali Songo Semarang, yang kami hormati segenap para kajur dan juga sekjur di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang kami hormati pula segenap dosen dan juga tamu undangan dari IKASDA dan juga yang lainnya, dan yang kami muliakan para orang tua dan juga wali calon wisudawan wisudawati yang berbahagia, dan tak lupa teman-teman seperjuangan calon wisudawan wisudawati baik yang hadir di ruangan ini maupun teman-teman yang sedang berbahagia di rumah. Semoga kebahagiaannya sama saja, sama rata, tidak terbeda-bedakan meskipun terpisah dengan jarak yang bermeter-meter. Hadirin dan juga calon wisudawan wisudawati yang berbahagia. Di sini saya selaku perwakilan dari teman-teman mahasiswa S2 KPI sebagai calon wisudawan wisudawati, yang pertama-tama hendak menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menyelesaikan tesis kami, untuk bisa menyelesaikan proses pembelajaran kami, sehingga kita bisa sampai di tahap ini dengan mudah, dengan tanpa halangan apapun. Dan juga tak lupa kami menghaturkan rasa terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada segenap sivitas akademika UIN Wali Songo Semarang khususnya yang berada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini atas segala kemudahan, bantuan, support dan apapun selama kita belajar di S2 KPI Wali Songo Semarang ini, baik sejak awal maupun sampai kepada proses kelulusan, bahkan sampai hari ini di acara pelepasan calon wisudawan wisudawati ini.
Tanpa beliau-beliau, para dosen kami juga kami sampaikan beribu-ribu terima kasih, yang mana atas bimbingan dan juga arahannya, atas ilmunya, kita bisa sampai di tahap di mana satu jenjang di atas jenjang yang dulu kita telah lampaui, dan kini kita berada di jenjang berikutnya. Satu kesan dari kami ketika mendengar ataupun ketika hadir di keluarga S2 KPI ini adalah keluarga yang hangat, sangat hangat. Sangat-sangat hangat. Selama belajar sejak mungkin bisa dikatakan sejak TK, SD, SMP, SMA, S1 maupun S2 ini, saya pribadi, mungkin teman-teman seangkat, teman-teman seperjuangan juga merasakan hal yang sama. S2 KPI UIN Wali Songo Semarang ini adalah satu-satunya tempat belajar yang sangat hangat, yang mana relasinya itu seperti keluarga sendiri. Antara mahasiswa dan dosen itu seperti anak dengan orang tuanya. Segala kesulitan kami, dan apapun itu dibantu, sangat-sangat dibantu. Terutama saya pribadi, saya bisa berdiri di sini tanpa bantuan Bapak dan Ibu dosen S2. Sangat mustahil saya bisa berada di sini. Mungkin terima kasih saja sangat-sangat tidak cukup. Maka dari itu kami memohon ridhonya atas ilmu-ilmu yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Semoga panjenengan semua ikhlas dan ilmu itu nantinya bermanfaat untuk kami semua, bermanfaat untuk agama, nusa dan juga bangsa. Amin ya rabbal alamin. Pelepasan. Satu kata pelepasan itu teringat sebuah genggaman. Iya, dulu kita digenggam secara fisik atas kewajiban, hak, tugas, dan segala sesuatunya di Fakultas Dakwah, khususnya S2 KPI ini. Dan hari ini tiba saatnya untuk kita dilepas. Dilepas dalam artian fisik kita yang dulunya berjuang di sini, kita dilepas untuk berjuang di masyarakat. Dilepas untuk tempat belajarnya. Dulu tempat belajar kita di ruang perkuliahan, dan mulai besok hari, tempat belajar kita bukanlah lagi di ruang kuliah, tetapi di masyarakat juga, di alam semesta raya. Dan juga kita dilepas secara status, yang dulunya mahasiswa. Kita siap menjadi agen perubahan, yang bisa saja berjuang tidak harus melalui ruang yang besar seperti masyarakat, tetapi agen perubahan di keluarga kita sendiri mungkin, atau di tempat kerja, atau dimanapun kita berada. Kami mohon doa semoga kami para calon wisudawan-wisudawati S2 KPI ini, Bapak Ibu dosen, menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang berguna bagi agama, nusa dan juga bangsa. Marilah kita semua memanfaatkan apa saja yang kita miliki, dan jadikan apa yang selama ini kita dapatkan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini sebagai bekal untuk kita berjuang di masyarakat atau dimanapun berada. Kalau masih kurang bekalnya, jangan lupa belajar lagi. Mungkin teman-teman yang seperjuangan dengan saya, mari kita berjuang untuk mencari bekal lagi di jenjang berikutnya, mungkin S3. Dan untuk adik-adik, sangat-sangat saya sarankan untuk mencari bekal di S2 KPI UIN Wali Songo Semarang ini. Buktikan kalau memang S2 KPI UIN Wali Songo Semarang ini tempat belajar yang hangat dan juga semuanya sangat-sangatlah nyaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada orang tua dan juga siapa saja yang berperan. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya juga. Mungkin kami belum bisa memberikan balasan apapun yang seimbang
dengan apa yang sudah panjenengan semua berikan untuk kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dan pembekalan wisudawan oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ilyas Supena MAG, dipersilakan. Sudah siap mendengarkan nih kayaknya. Sabar ya. Sudah nunggu nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para wakil dekan, para kajur, sekjur, kaprodi, sekprodi, ketua IKASDA, alhamdulillah sudah hadir, para dosen, baik yang hadir secara offline maupun online, para calon wisudawan wisudawati, baik yang offline maupun yang online, para orang tua dan wali calon wisudawan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan pelepasan calon wisuda secara semi offline atau semi online ini ya. Jadi sebagian kecil dihadirkan di ruangan ini, tetapi sebagian besarnya secara online. Salawat dan salam tidak lupa selalu saya sampaikan ke hadrat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan juga para calon wisudawan wisudawati yang saya hormati, hari ini merupakan momen yang bersejarah. Satu momen di mana di dalam judulnya itu adalah pelepasan. Pelepasan itu mengandung makna bahagia dan juga makna susah. Sehingga rasa saya itu berkecamuk, harus melepas anak-anak yang selama beberapa tahun saya didik bersama dosen-dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Bukan hanya dididik secara keilmuan, tapi juga dididik secara kekeluargaan. Rasanya baru beberapa waktu yang lalu mahasiswa menangis di depan saya, curhat tentang problem kehidupannya dan banyak hal.
karena ternyata mereka butuh bimbingan dan sentuhan-sentuhan dari hati ke hati, sentuhan yang hangat. Dan ini bukan tugas yang sederhana. Kalau tugas menyampaikan ilmu di dalam kelas sederhana, dalam arti kita menyampaikan materi sesuai dengan RPS, jam belajar habis, setelah itu keluar ruangan kelas, selesai persoalan. Tapi di luar itu ternyata tugas tidak berhenti. Perlu kita mengawal, membimbing secara mental, motivasi, dan alhamdulillah pendekatan-pendekatan yang kita lakukan dari hati ke hati itu atas prinsip kekeluargaan, di mana semua kita adalah sebuah bangunan besar yang disebut dengan keluarga Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dan ceritanya ini kalau saya sampaikan banyak sekali. Setiap orang pastilah ada masalah. Dan sebagian dari mereka ujung-ujungnya adalah curhat ke saya. Sebelumnya memang ke Mas Dedi ya, tapi ujung-ujungnya adalah ke saya. Nah, tentu saja dalam kesempatan ini merupakan kesempatan yang baik bagi saya sebagai orang tua. Sebelum melepas anak-anaknya terjun ke masyarakat, maka tentu sebagai orang tua merasa cemas-cemas bagaimana gitu ya. Jadi merasa cemas sekaligus juga bangga karena anak-anaknya sudah tumbuh dewasa secara intelektual dan siap berkiprah di masyarakat. Tapi kecemasan itu tentu tidak bisa hilang begitu saja. Karena itu barangkali ada beberapa hal yang menurut saya sebagai orang tua perlu dicermati oleh anak-anaknya sebelum berkiprah di masyarakat. Yang pertama, saya teringat pesan dari kiai-kiai saya yang terdahulu ketika saya di pesantren. Carilah ilmu yang bermanfaat. Lebih baik ilmu itu sedikit dan bermanfaat daripada Anda mendapati segudang ilmu yang sebanyak-banyaknya tapi semuanya itu tidak bermanfaat. Salah satu indikator ilmu bermanfaat itu adalah hormat, takzim kepada orang yang memberikan ilmu kepada Anda. Itu pepatah atau nasihat yang selalu saya ingat. Yang perlu saya garis bawahi adalah ilmu yang bermanfaat. Kalian semua para calon wisudawan sudah mendapati ilmu yang sangat banyak di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Bahkan saking banyaknya Anda sampai lupa ilmu apa saja itu. Dengan jumlah 144 SKS. Itu isinya apa saja itu, banyak sekali.
Tapi tidak usah khawatir. Karena semakin banyak ilmu boleh jadi banyak yang lupa juga. Tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah di antara butiran-butiran pasir itu kita cari mutiara yang paling indah. Agar dari sejumlah ilmu yang kita peroleh itu paling tidak satu di antaranya ada mutiara ilmu yang bermanfaat. Baik bagi kita secara pribadi maupun bagi masyarakat, bangsa, negara, dan juga agama. Maka pencarian ilmu yang bermanfaat itu harus terus dilakukan. Belajar dan belajar merupakan langkah terbaik. Tidak boleh kita berhenti belajar, tentu belajar dimanapun kita berada. Itu yang pertama. Carilah dan manfaatkanlah ilmu yang diperoleh agar ilmu itu bermanfaat. Yang kedua, saya sebagai orang tua ini menyampaikan ke anak-anak saya, calon wisudawan, wisudawati, bermanfaat saja menurut saya tidak cukup. Ini pengalaman saya. Setelah kita memanfaatkan ilmu, kita juga harus mensyukuri ilmu itu. Jadi syukur itu adalah merupakan kunci yang kedua. Syukur di sini saya memberikan penekanan atau setidak-tidaknya beririsan dengan sikap positif husnudzon terhadap siapapun. Saya insya Allah husnudzon kepada anak-anak saya yang akan diwisuda. Mereka sudah memiliki bekal, skill, kompetensi yang dianggap layak untuk dilepas dari Fakultas Dakwah. Tetapi tolong Anda sebagai anak-anak saya dan juga para dosen di lingkungan Fakultas Dakwah, Anda juga harus husnudzon kepada kami. Salah satunya kita menyelenggarakan kegiatan pelepasan ini secara online. Tidak perlu Anda suudzon, wah ketua panitianya nggak bisa bayar untuk bikin background dan lain sebagainya. Ini kan yang suudzon ya. Atau suudzon yang lain. Saya khawatir itu mengurangi rasa syukur Anda. Para guru kita, guru-guru saya, insya Allah saya husnudzon kepada mereka atas ilmu yang mereka berikan kepada saya. Dengan niat ikhlas mereka. Dan saya yakin kolega-kolega saya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi juga tulus, ikhlas, menyampaikan, membina kalian semua, tidak pernah berpikir dapat balasan secara materi. Cukup dengan ucapan terima kasih saja, itu rasanya air mata bercucuran. Jangan ditambah yang lain.
cukup dengan ucapan terima kasih saja, rasanya hati ini bergetar, hati ini ambiar. Dunia bagaikan terbelah. Itu dahsyatnya ucapan yang baik. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin tatsbauha ada. Jaga ucapan supaya kemurnian dan syukur kita tidak tercemari dengan ucapan-ucapan. Insya Allah kami ini tulus ikhlas tanpa berharap mendapatkan imbalan apapun. Seumpama tidak mendapatkan ucapan terima kasih pun, kami masih bisa menerima. Mungkin anak-anak kami sedang sibuk sehingga tidak sempat mengucapkan walaupun rasa terima kasih. Kami pun maklum insya Allah, karena memang anak-anak kami ini semuanya orang-orang yang sangat sibuk, kecuali yang tidak ya. Itu yang kedua. Jadi kita harus husnudzon terhadap ilmu kita, harus bersyukur terhadap ilmu kita, husnudzon terhadap diri sendiri juga. Anda juga harus husnudzon bahwa diri Anda itu punya potensi. Anda juga harus husnudzon bahwa Anda punya skill, punya kompetensi untuk berkompetisi di masyarakat. Ini penting Anda tanamkan di dalam hati dan jiwa Anda. Jangan memiliki mentalitas underdog. Jangan memiliki mentalitas orang-orang pinggiran. Jadilah seperti Bunyamin S. Wajah kampungan tapi rizki perkotaan. Nah, jadi meskipun kita orang desa, tetapi mentalitas kita adalah mentalitas orang-orang sukses. Ini yang hadir di depan ini, semuanya ini orang-orang desa semuanya. Bahkan desanya ini kalau dilacak di Google Map itu enggak ketemu, karena saking pelosoknya. Tapi dengan mentalitas orang-orang sukses, alhamdulillah terjadi transformasi dan pergeseran dari pinggiran ke pusat kota. Jadi husnudzon. Nah, ini saya khawatir sebagai orang tua, sikap husnudzon ini belum muncul. Saya khawatir. Maka pada kesempatan ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk mengingat kembali. Sebab kalau Anda sudah meninggalkan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kadang-kadang lupa dengan kami-kami. Kalau ada masalah, tidak lagi curhat ke kami. Itu pun kami tidak masalah. Barangkali sudah ada tempat curhatan yang lain. Alhamdulillah. Tapi yang penting Anda harus husnudzon terhadap potensi yang Anda miliki. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga penting, ini pengalaman saya juga. Ini saya cerita memang dari pengalaman ya. Yang ketiga, Anda harus mencintai ilmu yang Anda peroleh. Ini cinta, ini penting. Hidup tanpa cinta. Apa Mas Dedi? Hidup tanpa cinta
Oh, bagai taman tak berbunga. Tapi saya punya cerita yang lain ya. Jadi cintailah ilmu yang kita miliki. Bahasa lainnya adalah cintailah dirimu sendiri dengan sepenuh hati atas segala kelebihan dan kekurangannya. Jadilah dirimu, be yourself. Maka jangan tengok-tengok kawan-kawan sebelah. Kalau sekedar mencari wawasan boleh, tapi jadilah diri kita sendiri. Dulu sebelum saya memutuskan untuk mendaftar jadi dosen di UIN Wali Songo Semarang, saya sudah membuat list. Sebenarnya daftar potensi saya itu apa? 1, penulis buku. 2, khutbah Jumat. Yang ketiga, wartawan. Yang keempat, itu saya tulis semuanya itu berbasis potensi yang saya miliki. Termasuk di dalamnya ada guru, ada dosen. Itulah membangun cinta terhadap diri kita sendiri. Jangan memasukkan ke dalam list sesuatu yang memang itu bukan gue banget gitu loh. Maka saya tidak masukkan politisi misalnya, itu bukan gue banget yang seperti itu. Jadilah diri sendiri, cintailah ilmu yang kita miliki, jadilah diri kita berdasarkan ilmu yang kita cintai itu. Jika itu Anda lakukan, hidup Anda akan nyaman dimanapun Anda berada. Sebab Anda hidup dengan cinta. Anda lahir karena cinta, hidup penuh dengan cinta, dan meninggalkan dunia ini meninggalkan cinta. Sehingga nama kita tetap dikenang meskipun kita sudah tiada. Itulah cinta. Itu pesan yang ketiga. Jadi Anda harus mencintai ilmu Anda, bekerja dengan ilmu yang Anda cintai, dan hidup nyaman dengan ilmu yang Anda cintai itu. Karena itu, kalau rumus ini dipakai, kesuksesan itu ukurannya bukan materi. Kita nyaman dengan hidup kita atas prestasi yang kita miliki, bukan atas dasar materi yang kita kumpulkan. Sekarang ada contoh seorang miliarder, orang terkaya di dunia saat ini siapa? Bill Gates ya, pengembang Microsoft. Menurut cerita, bukan cerita, tapi ini fakta ya. Kalau uang dia 10 juta itu jatuh, antara dia mengambilnya kembali dengan dia diam, itu uang sudah kembali dengan sendirinya. Karena saat dia mau mengambil uang yang terjatuh itu 10 juta, itu paling tidak butuh 4 detik. Minimal 4 detik ya. Padahal kekayaan dia per detiknya itu berapa bertambahnya?
itu waktu 4 detik dengan 10 juta uangnya yang jatuh itu lebih banyak 4 detik sirkulasi properti hak cipta dan lain sebagainya itu terkumpul. Tetapi apa yang terjadi? Apakah dia merasa bahagia dengan apa yang menjadi pencapaian materinya itu? Ternyata juga tidak. Kembali ke soal cinta. Jadi cintai pekerjaan, apapun hasilnya, kalau sudah kita cintai, insya Allah hidup kita nyaman. Kemudian yang keempat, sabar ya. Ini yang terakhir ya. Meskipun saya menyampaikan dengan suasana yang santai, tapi sungguh hati saya sekali lagi bergejolak mau melepas anak-anak saya. Maka ini pesan saya yang terakhir, entah di nomor yang keberapa. Saya katakan bahwa gagal dan sukses dalam hidup itu jaraknya itu sangat tipis. Gagal dan sukses itu jaraknya sangat tipis. Lagi-lagi ini kita harus husnudzon. Karena saat kita gagal menurut sudut pandang kita, boleh jadi menurut sudut pandang Allah itu, itulah letak keberhasilan Anda itu saat Anda gagal meraih impian Anda. Sukses dan gagal itu jaraknya tipis. Sekali lagi kadang-kadang menurut kita gagal, tapi sesungguhnya itulah letak keberhasilan kita. Maka kembalikanlah hidup kita kepada Zat yang menciptakan hidup, kepada yang maha hidup, maka semua persoalan menjadi ringan, tanpa beban, selalu perspektifnya positif. Dan menurut penelitian, kalau perspektif kita positif, setiap statement yang kita keluarkan positif, ketemu orang positif perspektifnya, tidak suudzon terus, itu akan kembali merefleksi dalam diri kita sehingga hidup kita juga akan positif. Berbeda dengan orang melihat Mas Dedi, alah, wong kok. Nah, misalnya sedikit-sedikit kok ngelek-ngelek wong. Jangankan ada kebaikan, jangankan ada keburukan atau ada kebaikan, keburukan pun ya otomatis ya. Artinya jangankan baik itu positif atau negatif, selalu dinilainya positif. Selalu dinilainya negatif. Jadi ini orang yang perspektifnya suudzon. Itu dalam hukum kausalitas itu berlaku. Kalau kita sering melihat orang positif, insya Allah orang akan melihat kita juga positif, sehingga dari waktu ke waktu hidup kita selalu positif. Para calon wisudawan, wisudawati anak-anak saya, dengan berat hati saya melepas kalian semuanya, tetapi tetap Anda menjadi keluarga besar di IKASDA, dan kami tentu tetap menjadi induk bagi anak-anak yang kami lepaskan. Jangan melupakan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Suatu saat
kembali ke sini tetap kami terima sebagai keluarga dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi hidup kalian saat berkiprah di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan buku direktori alumni dan kartu Ikasda secara simbolik oleh Ketua Ikasda Dr. Andes Haji Ahmad Anas MAG kepada mahasiswa Nailu Rohmatika, Sifaun Nikmah, dan Naili Hidayati. Dimohon untuk mempersiapkan diri. Ketua Ikasda dan mahasiswa dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah doa kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Anas MAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sang bintang Indonesia masa depan, semoga suluh tutur tinular dari Pak Dekan menjadikan Anda menjadi manusia yang manusiawi, menjadi manusia yang memiliki kekuatan untuk perjuangan masa depan. Untuk itulah sikap hidup, usaha, ikhtiar, tawakal. Mari kebersamaan kita berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan perjuangan dakwah kita agar menjadi manusia yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa agama. Senandung salawat kita bersama-sama, meskipun Anda dalam suasana santai, oleh karena itu sejak tadi juga santai dan sangat nyaman, maka kita nyamankan dengan senandung salawat nariyah. Mudah-mudahan ini menjadi kisaran kita untuk menjadi bintang dan menemukan cahaya masa depan yang indah. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti jami'al anbiya wal mursalin wal awliya syuhada salihin, khususan para pendiri UIN Wali Songo Semarang, YN Wali Songo Semarang. Al-hadirin Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bersama-sama Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman Taman ala Sayyidina Muhammadin illahi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi
kulli ma'lumilak. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semuanya, terkhusus untuk anak-anakku semuanya. Hidup Indonesia, hidup Fakultas Dakwah, dan hidup UIN Wali Songo Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir, yakni penutup, marilah kita tutup bersama acara pelepasan calon wisudawan sarjana ke-78, magister ke-19 periode Agustus 2020, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang, pada siang menjelang sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon wisudawan wisudawati, acara yang selanjutnya yakni foto bersama melalui akun Zoom akan dilakukan oleh admin Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Jadi mohon untuk wisudawan wisudawati yang tadi mematikan video agar bisa dibuka dan memasang foto sebaik mungkin untuk bisa difoto bersama. Jangan buru-buru dulu ya, karena ini ada beberapa slide. Kenapa? Oh iya, oke. Mohon di pencahayaan yang baik, kemudian wajahnya diperlihatkan dengan jelas. Eka Andriani tidak ada orangnya ya, itu atap yang kelihatan atap. Pertama ya, oke. Mas Nurholis Majid agak gelap. Mbak Siti Rondiah juga agak gelap, bisa diperterang terlebih dahulu. Mana Nadia. Mbak Nadia Zahrotul, ini slide pertama, yang lain tunggu dulu ya. Ayo, saya hitung sampai 3. Yang slide pertama ini akan foto bareng. Oke, saya hitung sampai 3. Mas Ade ini siap ya untuk screenshot-nya, foto screenshot siap ya. 1, 2, 3. Slide 1, oke, terima kasih. Sekarang beralih ke slide 2. Oke, Mas Muhammad Fikri, selamat ya dengan adik kecil. Yang gelap Muhammad Sanusi sama Ahmad Fawaid. Silahkan diperterang agar wajah bagusnya kelihatan dari layar masing-masing. Saya hitung, nah sudah Muhammad Sanusi. Ahmad Fawaid ada enggak ini orangnya? Oke, saya hitung 3 ya, ini tidak mungkin ditunggu ya. 1, Mas Tafsir Nur Hamid, itu posisinya yang lebih enak sedikit biar kelihatan gantengnya ya. Oke, 1, Chandra Nailur hilang, oke sudah ya. 1, sebentar, oke. Tahan, senyumnya ditahan. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Anif Hoiriah, BPI. Mana orangnya? Mana tadi? Ahmad Fawaid kok kesini lagi ya? Ahmad Fawaid ya? Mas Ahmad Fawaid, bisa ditampilkan wajahnya?
Mbak Latifatul Maula, bisa diperjelas lagi layarnya. Rina Ilmal Anjani itu sudah ini ya, sudah asli ya, bukan background ya. Oke. Nur Hasanah mana? Nur Hasanah mana? Oh, loh, kok ini lagi? Imron Amrullah, mohon ini apa namanya, tenang sebentar. Sama Ahmadun, nah tenang sebentar. Mas Fawaid, nah segera Mas, ini tinggal menunggu kamu ini. Dalam hitungan ketiga, lagi di mobil. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Latifatul Maula. Mana? Oh, bukan. Taufik Kri. Bisa diganti dengan wajah aslinya. Fitriani, BPI. Silakan dibuka videonya. Lutfi Maulana, itu sudah foto asli ya? Oh ya. Enggar. Oke, mohon dalam waktu 5 detik jangan goyah dulu, jangan goyah. 1, saya hitung sampai 3. Dina F. Amalia itu sudah begitu ya posisinya ya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, aduh loh. 3, silakan. Oke, sudah. Sekarang slide ke-5. Slide ke-5. Silahkan semuanya bersiap-siap. Mas Miftahul Ulum bisa tegak sebentar. Oke, semuanya tegap ya dalam hitungan ketiga. 1, Rosdinal Muhtar, itu tidak kelihatan. Oke, ya apapun lah ya. 1, 2, 3. Sudah? Oke, slide ke-6 sekarang. Ahmad Rifki Aziz, ya mohon ditegapkan dulu. Oke, semuanya sudah ya. 1, Munawar, tidak ada orangnya, Munawar. Oke, bersiap dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide ke-7. Muayyimatul Jannah, Sri Kurnia Amirah, Siti. Ayo semuanya dalam posisi yang ready. Oke, saya hitung 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Slide terakhir. Slide terakhir, monggo silakan. Agus Hasanuddin bisa dibuka videonya. Vida Armeta, BPI. Nah, terus siapa? Ahmad Fawaid, Rizky Hoirul, Afrida Nurlaila, Safrira Dian Permana. Oke, silakan. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih dan kami ucapkan selamat atas dilepasnya wisudawan-wisudawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.